Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Newsline. Penembakan terjadi di sekitar Kompleks Gedung Putih Amerika Serikat saat petugas keamanan mengamankan seorang pria yang diduga membawa senjata api di area luar Gedung Putih. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tetap membebaskan pajak kendaraan listrik juga akan kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa, karena kebijakan ini mencakup pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB yang masih berlaku. Kendaraan listrik juga masih dibebaskan dari aturan ganjil genap. Halo pemirsa, senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program Newsline pada sore hari ini bersama saya Marcelina Tumundo. Dan saya Gemma Tanjung. Ada sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda dan kita akan mulai Newsline dalam segmen Spotlight berikut ini. Pemirsa, kita akan ke spotlight yang pertama terkait dengan kabar baik dari Pemprov DKI Jakarta yang tetap membebaskan pajak kendaraan listrik, dan kebijakan ini mencakup pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB yang sampai saat ini masih berlaku. Jadi pemirsa, dengan kebijakan ini masyarakat yang menggunakan mobil listrik masih mendapatkan keringanan biaya kepemilikan dibanding kendaraan berbahan bakar fosil. Kondisi tersebut ikut mendorong minat terhadap kendaraan listrik, apalagi biaya operasionalnya juga cenderung lebih efisien. Nah, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta, Luciana Herawati, mengatakan kita akan melihat seperti apa pernyataannya terkait dengan pembebasan pajak kendaraan listrik di Jakarta. Ya pemirsa, inilah pernyataan dari pihak Kepala Bapenda DKI Jakarta ya, bahwa pemerintah daerah tetap memberikan adanya insentif untuk pembebasan PKB dan BBNKB. Dan setelah terbit surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, kebijakan Pemprov DKI Jakarta sejalan dengan ketentuan tersebut, yakni tetap memberikan insentif berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Dan di sisi lain pemirsa, pemerintah provinsi juga tetap memberikan kemudahan dalam mobilitas khususnya di Jakarta, di mana hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, yang menegaskan bahwa kendaraan listrik masih bebas dari aturan ganjil genap. Dan pihaknya juga menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari strategi untuk mendorong penggunaan kendaraan rendah emisi sekaligus mendukung pengurangan polusi udara. Dan secara keseluruhan Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan komitmennya mendukung transisi energi bersih. Dan juga tentu kebijakan ini dipastikan kebijakan di daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional yang mendorong penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan. Ya, tentunya ini jadi kabar gembira ya untuk masyarakat khususnya yang bermobilitas di Jakarta masih tetap bebas ganjil genap. Iya, jadi kalau masih ada yang ingin membeli mobil EV gitu ya, masih bisa karena masih akan dibebaskan dari beberapa pajak yang masih berlaku di Pemprov DKI Jakarta begitu ya. Betul sekali, mudah-mudahan ini membuat makin banyak yang memakai kendaraan ramah lingkungan ya. Dan pemirsa, informasi kedua masih dari Jakarta, di mana Gubernur DKI Jakarta menandatangani instruksi Gubernur soal pemilahan sampah dari sumbernya.
Iya, jadi menurutnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH terkait dengan hal tersebut. Jadi pemirsa, hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota pada Senin kemarin. Pramono menjelaskan percontohan program pemilihan sampah di Jakarta sudah terdapat di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, dan ditargetkan dalam waktu dekat pelaksanaan pemilihan sampah atau pemilahan sampah akan dilakukan secara masif oleh seluruh kota administrasi di Jakarta. Karena menurutnya langkah ini menjadi strategi besar Pemprov DKI dalam membenahi persoalan sampah secara menyeluruh. Kita akan simak bagaimana pernyataan dari Gubernur Jakarta berikut ini. Saya sudah menandatangani instruksi gubernur untuk proses pemilahan dan dalam waktu dekat kami akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk deklarasi pemilihan sampah yang ada di Jakarta. Karena ingubnya sudah saya tanda tangani, itu merupakan gerakan bersama dan sebagai percontohan sebenarnya sudah dimulai di Rorotan, di Cilincing dan sebagainya. Tetapi nanti dalam mudah-mudahan minggu depan gerakan ini menjadi gerakan yang masif dilakukan oleh semua kota administrasi yang ada di Jakarta. Pemirsa, kita akan langsung beralih ke spotlight ketiga. Ini ada kabar duka datang dari Jambi, di mana kematian dokter internship atau magang di Jambi, Dr. Mita Aprilia Azmi, menjadi sorotan nasional. Ya, dugaannya pemirsa adanya eksploitasi dalam sistem pendidikan dan penugasan dokter muda yang kini sedang diinvestigasi oleh Kementerian Kesehatan. Di balik proses ini ada duka mendalam dari keluarga yang ditinggalkan, sekaligus pertanyaan besar tentang perlindungan bagi para dokter muda di lapangan. Sejak pagi rumah duka dipenuhi keluarga, kerabat, dan warga yang datang silih berganti untuk memberikan penghormatan terakhir. Isak tangis pecah saat jenazah diberangkatkan menuju tempat pemakaman. Sejumlah pelayat tampak tak kuasa menahan haru, sementara keluarga terlihat tegar meski kehilangan sosok yang dikenal hangat dan berdedikasi tersebut. Sebelumnya, Dr. Mayita dinyatakan meninggal dunia pada Jumat 1 Mei 2026 di RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang setelah menjalani perawatan intensif di ICU. Ratusan pelayat turut mengantar kepergian dokter muda ini ke peristirahatan terakhir. Suasana hikmat menyelimuti area pemakaman, diiringi doa-doa yang dipanjatkan untuk almarhum. Kepergian Dr. Mayita meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tapi juga bagi rekan sejawat dan masyarakat yang mengenalnya. Di balik suasana duka tersebut muncul pula perhatian luas terhadap kondisi yang dialami almarhum semasa menjalani tugas sebagai dokter internship. Sorotan ini semakin menguat setelah pengurus besar Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya melayangkan surat resmi ke Kementerian Kesehatan RI tertanggal 30 April 2026. Dalam surat tersebut, IKFK UN Sri mengungkap sejumlah temuan yang dinilai mengkhawatirkan terkait kondisi kerja dokter internship di RSUD H. Daud Arif, Kuala Tungkal, Jambi, lokasi penugasan Dr. Mayita. Sementara itu, sosok almarhum Dr. Mayita di mata rekan sejawat merupakan sosok yang berdedikasi dan bertanggung jawab. Beliau ini memang jadi tumpuan, diharapkan benar, kalau tidak lama lagi akan menyelesaikan profesinya sebagai dokter intensif dan menjadi dokter umum. Kami keluarga besar mendukung apa yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Unsri untuk melakukan investigasi dari kasus Mita ini. Mudah-mudahan ada titik terang untuk perbaikan kerja dari rekan-rekan dokter intensif ini ke depannya. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Irul, Metro TV. Sementara pemirsa, orang tua dari almarhumah Dr. Mita menceritakan kepada kami terkait dengan komunikasi terakhir dengan putri mereka. Dan berikut ini pernyataan selengkapnya. Waktu itu komunikasi terakhir, kebetulan Mita tanggal 13 April dia ulang tahun. Ulang tahun lagi jaga di IGD. Ditanya, Mita lagi jaga anak ya? Iya Bu, katanya. Mita lagi di infus, katanya, di ruang jaga dokter. Besoknya saya telepon, tidak bisa dihubungi.
Kami pikir istirahat karena dari jaga malam. Besoknya dihubungi lagi, terus dia ada ngechat, tapi hurufnya udah nggak jelas lagi. Huruf aja, sekitar jam 2-an. Nah, setelah itu kami hubungi lagi jam 5. Tidak bisa. Saya hubungi temannya, mau liatin dia di IGD, jaga apa enggak. Rupanya enggak. Dia lihat di kosan, Mita nggak ada. Rupanya dia sudah di bawah, Pak, mau jaga di IGD katanya. Dalam keadaan sudah tidak sadar dan linglung. Dan pemirsa, usai jeda Newsline masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline dan inilah segmen khusus panggilan ke Baitullah dalam Newsline. ISQ Tours mempersiapkan secara khusus tim medis yang akan mendampingi 817 jemaah. Tim terdiri dari dokter spesialis dan dokter umum guna memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan baik. Dan berikut jurnalis Metro TV Arbida Donosomito dan Haris Ramadhani melaporkan untuk Anda bersama dengan Ketua Tim Medis ISQ Tours, Dr. Sadi Haryono, yang menceritakan apa saja persiapan yang sudah dilakukan. Dipersembahkan oleh Pemirsa, hari ini saya akan berbincang dengan Ketua Tim Medis ISQ Tours sekaligus Komisaris Utama Rumah Sakit Prima Husada Group yang akan siap mengawal dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi ratusan jemaah khusus ISQ Tours. Langsung saja ya, kita akan langsung berbincang dengan Dr. Sadi Haryono. Dokter. Pagi. Ya. Hari ini bersepeda, setiap hari juga bersepeda ya dokter setiap hari, ya? Kami setiap hari diupayakan bersepeda dari rumah start jam 5 ke Batu, pulang kemudian beraktivitas. Berarti sudah berapa lama dok ini bersepeda kalau boleh tahu? Ya lebih kurang 10 tahun ya, 10 tahun. Kalau manfaat dari bersepeda ini sejauh ini apa dok? Manfaatnya luar biasa, jadi hampir semua keluhan yang ada di badan saya, khususnya sinusitis, kemudian sakit, sering kena demam, kena flu kalau kena hujan, kemudian sakit pinggang itu hilang semua. Wow. Dan boleh dikatakan saya ngomong untuk menyelesaikan kesehatan sebetulnya dengan cukup bersepeda bisa teratasi ya, semua. Alhamdulillah. Wah, saya berarti harus coba karena saya masih muda tapi sudah jompo dokter. harus dipaksa ya. Iya. Nah, olahraga itu kebutuhan. Betul sekali. Nah dokter, ini saya juga ingin bertanya lebih jauh karena penasaran banget. Saya akan tanyain nanti karena dokter akan istirahat dulu ya dok ya, sama ganti baju. Saya ganti baju dulu ya. Oke, terima kasih. Ya. Nah pemirsa, saya sudah bersama kembali dengan Dr. Sadi Haryono. Ini sudah ganti baju dengan baju dinas ya dokter ya, nanti yang akan dipakai di Tim Medis ISQ Tours di Tanah Suci. Baik, dokter menjawab pertanyaan yang tadi, bagaimana sejauh ini persiapan dari Tim Medis ISQ Tours, dokter? Jadi begini, di Haji ISQ Tours itu ONA Plus ya. Jadi setelah jamaah mendapat kepastian keberangkatan, dan tahun ini alhamdulillah kita 800 lebih ya. Kami membawa 12 tim dokter spesialis. Kita bagi ada 3 tahapan. Tahapan awal yaitu namanya MCU, tes kesehatan. Kemudian dari situ kita bisa mengklasifikasikan pasien-pasien atau jamaah-jamaah yang berisiko tinggi. Nah, di situ kita pilah-pilah sehingga kita berikan treatment khusus. Kemudian bagaimana komposisi dari tim medis ISQ Tours, dokter? Komposisinya ini ada dokter kandungan, ada dokter penyakit dalamnya 2,
ada dokter jantung, ada dokter bedah, ada dokter anestesi, dan ada dokter umum. Nah, dokter, ini kan tahun ketiga dokter menjadi tim medis dari SQ Tours dan tahun ini menjadi ketua tim begitu ya. Bagaimana dokter? Jadi untuk kesiapan haji sebetulnya tidak bisa mendadak. Kita harus minimal 6 bulan persiapan. Karena masalah yang dihadapi ibadah haji itu fisik ya. Jadi kita menyiapkan fisik yang harus prima. Karena kalau jamaah itu tidak bisa mobilitas sendiri, itu kalau menggunakan penyewa pendorong itu cukup mahal. Ya. Itu kalau satu paket itu kalau di total hampir 15 juta atau 4.500 rial itu kalau kurs sekarang 17.000 hampir 16 juta. Karena apa? Orang yang bisa masuk ke Arafah adalah seorang yang punya izin khusus atau nusuk. Nah, tidak bisa kita bawa pendorong dari Indonesia atau orang-orang Indonesia yang bekerja, tidak bisa. Jadi khusus orang Arab yang mendapat izin menjadi petugas haji di sana. Sejauh ini dari pengalaman yang sudah dokter lakukan selama mengawal kesehatan dari ratusan jemaah haji yang ada di sana, tantangan apa sih dokter yang biasa dihadapi oleh para jemaah? Iya, memang haji itu sekali lagi perlu banyak jalan. Makanya saya punya ide, ini kebetulan tim kami dari Prima Husada itu pengen membuat jamaah itu fit, namanya Haji Fit. Haji Fit. Nah, nanti bagaimana orang yang tidak bisa jalan bisa menjadi berjalan sebelum berangkat haji, atau yang bisa berjalan tetapi masih lemah, bagaimana supaya kuat? Bukan karena umur ya. Masih umur 30, 40 banyak yang tidak kuat jalan. Ini problem bagi kita, sehingga dia tidak bisa menikmati ibadah yang cukup mahal ya. WNA Plus itu mahal. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mengadopsi ide-ide kita menjadi Haji Fit itu menjadi pilihan. Betul. Saya juga ingin tanya apa saja sih yang akhirnya harus diantisipasi maupun juga dilakukan oleh para jamaah ketika nanti di sana. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, kita langsung ngobrol di ruangan dokter, boleh? Siap. Oke, boleh ya dok ya? Ke lantai 2 ya. Ya, siap. Mari Mbak Vida, kita masuk di ruangan saya. Siap dokter. Melanjutkan pertanyaan tadi terkait dengan apa sih biasanya yang dilakukan dan juga diantisipasi para jamaah ketika di sana, ini apa saja Pak? Jadi jamaah itu rata-rata, apalagi yang belum pernah ke sana, itu membayangkan sesuatu yang seperti hutan belantara, gelap gelita, sehingga banyak stres dan panik. Padahal banyak jamaah juga orang yang sudah sering bepergian ke luar negeri, tapi untuk haji ini memang kekhususan ya. Kalau dia tidak ditenangkan, nah, alhamdulillah di ESQ itu ada timnya, itu ada 3, ada tour leadernya, ada ustadz dan ustadzah yang pembimbing rohaninya, ada tim medis yang membimbing tentang kesehatannya. Bagaimana kondisi kesehatan jamaah secara potret secara keseluruhan. Dari situ kita siapkan, mudah-mudahan di akhir pemberangkatan nanti semua jamaah siap untuk berangkat. Yang terakhir adalah apa pesan dari Bapak untuk para jamaah haji yang akan menuju ke Tanah Suci, khususnya jamaah haji dari SQ Tours? Himbauan saya khusus untuk jamaah SQ Tours, berangkat dengan senang hati, yakin tim kami akan mendampingi dan bisa membantu semuanya. Mudah-mudahan pulang menjadi haji yang mabrur, begitu harapan kami. Amin. Dan harapannya Pak untuk tim medis dari SQ Tours apa? Tim medis saya kira pertama harus menyiapkan masing-masing kloter, karena ini kita pecah menjadi 4 kloter, kloter awal, kloter tengah, dan kloter akhir. Nah, kemudian dibagi menjadi 3 wilayah, wilayah Madinah, wilayah Mekah, wilayah di hotel transit. Nah, itu nanti akan saling komunikasi sehingga jika terjadi sesuatu yang perlu tim, maka kita akan terbentuk tim yang solid di sana. Terima kasih ya Bapak untuk waktunya, sukses Terima selalu. kasih banyak untuk, juga untuk Metro TV, semoga lancar ya Pak ya. Amin, amin. Amin. Dipersembahkan oleh Pemirsa, sebanyak 393 jemaah calon haji kloter pertama dari Kota Banda Aceh dan Kota Sabang telah tiba di Asrama Haji Embarkasi Aceh di Banda Aceh. Selama berada di Asrama Haji, para jemaah akan menjalani sejumlah kegiatan mulai pemeriksaan kesehatan hingga acara pelepasan. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma.
Usai tiba di Asrama Haji Embarkasi Aceh, para jemaah langsung menuju Aula Jeddah untuk menjalankan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan petugas dari Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK kelas 1 Banda Aceh. Para jemaah juga diberikan dokumen dan identitas pendukung seperti paspor, visa, gelang identitas, living cost sebesar Rp750, serta diberikan kartu Baitul Asyi yang nantinya di Tanah Suci bisa ditukar menjadi uang saku. Sesuai dengan jadwal, 393 jemaah calon haji kloter pertama asal Aceh yang terdiri dari 287 jemaah asal Kota Banda Aceh dan 100 jemaah asal Aceh Besar serta 6 orang petugas haji akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Rabu dini hari, yaitu 6 Mei 2026 melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh. Embarkasi Makassar di Sulawesi Selatan menjadi salah satu titik pemberangkatan yang mendapatkan layanan Mekah Road pada musim haji tahun ini. Melalui skema Mekah Road, proses kedatangan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci akan lebih cepat tanpa perlu berlama-lama pada proses keimigrasian. Dan bagaimana skema layanan Mekah Road ini dijalankan? Mari kita simak liputan jurnalis Metro TV Sabda Role dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Ya, pemirsa, saat ini saya berada di layanan Mekah Road yang berada di Terminal Internasional Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros. Seperti yang terlihat saat ini di samping kanan saya ini adalah jemaah calon haji Embarkasi Makassar yang tengah mengantri untuk masuk di pelayanan Mekah Road untuk kemudian nantinya akan dilakukan pemeriksaan paspor dan juga visa seperti itu. Jadi seperti inilah layanannya sebenarnya untuk pelayanan yang dilayani langsung oleh tim dari Arab Saudi ini sangat cepat. Pemirsa, di mana memang jemaah tidak perlu mengantri lama untuk proses pemeriksaan keimigrasian seperti itu. Jadi memang pelayanan Mekah Road ini dilakukan di bandara keberangkatan jemaah untuk lebih memudahkan jemaah saat proses rangkaian ibadah haji. Jadi nantinya kalau sudah sampai di bandara di Madinah ataupun nantinya bandara di Mekah, seluruh jemaah tidak perlu lagi untuk melakukan pemeriksaan imigrasi seperti itu. Jadi jemaah turun dari pesawat langsung masuk bandara dan langsung naik ke bus untuk beristirahat di hotel seperti itu. Jemaah di mana di sini pantauan kami jemaah akan dilakukan pemeriksaan sidik jari seperti itu. Kemudian juga akan difoto seperti itu, diambil fotonya oleh pihak dari Mekah Road. Kemudian sama halnya dengan di sini, di sana juga paspor dan juga visa. Jadi pemeriksaan dokumen penting sebelum akan masuk ke Arab Saudi. Jadi saat ini jemaah masih menunggu jemaah lainnya yang masih dalam proses imigrasi. Nantinya kalau 393 jemaah Embarkasi Makassar ini sudah selesai menjalani proses atau pelayanan Mekah Road, baru langsung boarding atau naik ke pesawat untuk diterbangkan ke Madinah, Arab Saudi. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar ini merupakan bandara keempat yang mendapatkan pelayanan Mekah Road selain di Embarkasi Jakarta, Solo, dan juga Embarkasi Surabaya. Tentu saja layanan Mekah Road ini untuk lebih memudahkan seluruh jemaah calon haji, khususnya Embarkasi Makassar dalam proses imigrasi sebelum melakukan seluruh rangkaian perjalanan ibadah haji 1447 Hijriah. Demikian dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabda Role Ahmad Safei, Metro TV. Pemirsa, usai jeda Newsline masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda kembali di Newsline dan kita akan masuk ke dalam segmen Ngopi Ngobrol Peristiwa Terkini. Oke Marcel, kalau kita melihat tadi dari video sebelumnya memang banjir lagi di Jakarta ya. Ya, bikin pusing kepala ya, Gema ya. Karena kemarin tuh pas banget banjir terjadi atau hujan derasnya tuh dari sore ya, artinya jam orang-orang pulang kerja. Makanya menimbulkan kemacetan yang parah banget kemarin. Sudah jalanan banjir, kemudian juga ada ini ya, KRL menjadi terhambat karena ada genangan juga. Jadi yang di Green Line ini sempat tertunda perjalanan dan juga di stasiun-stasiun seperti Stasiun Tanah Abang dan Kebayoran Lama ini menjadi lautan manusia karena menumpuk di sana semua ya. Ya, dan kejadian banjir dari kemarin sore sampai malam ini sebetulnya berdampak bahkan sampai tadi pagi ya. Gema dan juga pemirsa, mungkin Anda juga masih ada yang kesulitan berangkat ke kantor pagi tadi karena hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Senin hingga malam kemarin. Ini membuat sejumlah wilayah tergenang. Bahkan ketinggian airnya ini lumayan bervariasi ya, baik itu yang ada di pemukiman atau bahkan nih di jalur-jalur utama seperti di kawasan Jakarta Barat ini nih, Gema, yang kami tampilkan ya. Iya, jadi mobilitas masyarakat yang menggunakan mobil dan juga motor juga terganggu ya. Kita juga akan melihat ini di persimpangan jalanan yang menghubungkan antara Puri Kembangan dengan Ring Road. Sejumlah anggota kepolisian pemirsa ini tampak mengatur lalu lintas kendaraan karena ada genangan yang tingginya sekitar 30 cm dan menyebabkan sejumlah pengendara mengurangi laju kendaraan dan berusaha menghindari genangan. Dan sejumlah pengendara motor yang nekat melintasi genangan banjir ini terpaksa mendorong motornya karena mati mesin. Iya, itu masih kelihatan jelas ya, sebenarnya cukup berisiko buat sepeda motor melintas ya. Tapi gimana lagi, mau nggak mau pasti banyak yang naik ojek atau yang memang menggunakan sepeda motor gitu ya. Nah pemirsa, ini memang kalau menurut data dari BMKG ini sudah mengeluarkan peringatan dini sebetulnya bahwa terjadinya intensitas hujan di sejumlah titik wilayah Jabodetabek. Nah ini dia bentuk data yang ataupun peringatan dini ya yang diberikan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kemarin tuh juga ada beberapa titik juga ya, selain dari Puri juga ada di Ciledug Raya, kemudian juga di Swadharma, di kawasan Jakarta Selatan juga banjirnya mencapai 100 cm, jadi stuck tuh di sekitar Jalan Ciledug Raya. Tapi untuk saat ini memang infonya sudah mulai surut, tapi ya memang masih orang-orang masih was-was ya mau melewati jalan tersebut gitu. Betul, dan apalagi memang bersamaan dengan waktu jam pulang kantor ini yang bikin orang menumpuk, bingung atau nyari ojol bersamaan, tapi pasti susah banget dapetnya kemarin ya. Mau motor, mau mobil ini pasti semuanya tidak dapat aplikasi untuk pesanan ya untuk pulang. Jadi memang terpaksa ada yang menunggu di stasiun kereta api untuk menunggu keretanya kembali jalan begitu. Nah selain untuk di jalan raya pemirsa, banjir ini juga tentunya merendam nih, ada permukiman warga beberapa yang mengalami banjir, misalnya di Kampung Candulan, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Sejak sore kemarin bahkan ini terjadi banjir, tapi sekarang sudah mulai berangsur surut dari tadi siang ya. Nah kita akan lihat nih Gema dan juga pemirsa bagaimana kondisi terkini di Tangerang tersebut dengan laporan Joy Jones bersama juru kamera Adi Nugroho berikut ini. Ini saya berada di Kampung Candulan, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Banten. Pemirsa, sejak kemarin sore hujan deras mengguyur kota Jakarta dan sekitarnya, termasuk di kampung ini di Tangerang, Banten. Bisa dilihat pemirsa bahwa di belakang saya hingga saat ini pun banjir masih mengenangi wilayah ini. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari masyarakat, kemarin sore hujan deras yang mengguyur kawasan ini sehingga volume air tidak dapat lagi ditampung sehingga meluap dan memasuki perkampungan dari masyarakat termasuk pemukiman warga di tempat ini. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana kejadian kemarin banjir dan hingga saat ini pun masih tergenang banjir, sudah bersama saya salah satu warga. Ibu, bisa diperkenalkan Bu namanya? Ibu Rukmini. Bu Rukmini, boleh diceritain nggak Bu, kemarin itu jam berapa mulai hujan dan banjirnya mulai kapan Bu? Kalau hujan mah tadi pagi juga memang hujan kemarin tuh, tapi pas gedenya begini jam 4. Jam 4
4 subuh? Sore. Dari jam 4 sore itu udah langsung banjir? Ini sampai sekarang ini langsung banjirnya cepet, banjir nggak misalnya. Ke rumahnya jam 1. Gitu aja. Jam 1 subuh masuk Jam rumah, 1 udah masuk. Ibu rumahnya di dekat Masuk gang sini nah, banjirnya segini nih. Sudah ada Ibu? Oh iya. Oh, Ibu ada barang-barang yang diselamatin nggak Bu? Ya alhamdulillah ada. Ibu naikin ke atas. Iya. Ibu udah ada bantuan nggak Bu sampai Belum. Sampai sekarang lapar mau makan. Tuh. Belum ada bantuan. Belum ada bantuan. Harapannya bantuannya apa Bu? Ya apa aja deh misalnya. Apa tuh anak-anak perlu makanan. Kan perlu makan, minum, perlu. Ibu ada harapan nggak sih Bu biar ke depannya di kawasan ini tuh nggak banjir-banjir terus Bu? Ya kepengen sih. Pengennya nggak banjir deh. Harapan Ibu. Kita berharap semoga banjir ini cepat surut dan segera datang bantuan dari pemerintah ya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Ya itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan salah satu warga yang berharap bahwa banjir ini segera surut dan tidak hanya pada periode banjir kali ini saja melainkan pada kesempatan berikutnya jika terjadinya hujan lebat kawasan ini bisa bebas dari banjir. Dari Tangerang, Banten, Joy Jones, Adi Nugroho, Metro TV. Nah memang kita masih harus mengantisipasi ya Marcel karena memang kalau dari perkiraan cuaca ini masih akan terjadi hujan walaupun ringan ya tapi akan tetap terjadi hujan pada sampai malam hari. Jadi diimbau kepada para pemirsa yang masih berkegiatan di luar untuk selalu menjaga diri dan juga selalu cek untuk perkiraan cuaca untuk memperkirakan seperti apa kegiatan sehari-hari ke depannya gitu ya. Ya bisa mempersiapkan mungkin jadwal perjalanannya. Tapi memang ini juga ya persoalan banjir, persoalan lingkungan tuh sekarang jadi terkait juga sama transportasi ya, transportasi publik. Kira-kira bagaimana nih solusi dari pemerintah untuk menata supaya jangan sampai sekalinya hujan ini langsung lumpuh nih yang pada mau pulang ya. Iya, atau mungkin work from home kali ya solusinya. Jangan-jangan itu solusinya, tapi kita lihat ya. Dan pemirsa, kita akan kembali untuk Anda usai jeda dengan informasi lain. Tetaplah bersama kami di Newsline. Pemirsa Anda kembali di Newsline, kita akan masuk ke informasi terkait dengan perjuangan warga dunia untuk menembus blokade ilegal Israel atas Gaza kembali berlanjut melalui armada global Sumut Flotilla. Persiapan terus dimatangkan dengan belasan kapal di Turki siap diberangkatkan dalam waktu dekat, sementara armada lain dari Yunani juga dijadwalkan segera berlayar. Berikut laporan jurnalis Metro TV Andre Septian dari kota Marmaris, Turki. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Perjuangan warga dunia untuk menembus blokade ilegal Zionis Israel kembali dilanjutkan bersama armada global Sumut Flotilla yang merupakan gerakan maritim terbesar dalam sejarah oleh warga sipil untuk membawa bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Nah, selama 2 hari kemarin, lebih dari 100 aktivis dari berbagai belahan dunia, termasuk diantaranya adalah 6 orang delegasi Indonesia, semuanya berkumpul di kota Marmaris, Provinsi Mugla, Turki, untuk mengikuti sejumlah pelatihan sebelum nantinya mereka benar-benar berlayar menuju Gaza. Nah, kemarin kami juga melihat beberapa aktivis yang sebelumnya diculik oleh Israel di perairan internasional dan kemudian dibawa ke Istanbul, Turki. Kini mereka sudah kembali bergabung di Marmaris. Di antaranya adalah Silas Beaver dari USA, kemudian Bianca dari New Zealand, dan juga teman-teman aktivis dari Malaysia yang berjumlah 10 orang. Nah, pelatihan yang didapatkan oleh para peserta kemarin mulai dari pengenalan sejarah perjuangan dan juga pergerakan Global Sumut Flotilla yang merupakan koalisi dari berbagai gerakan seperti Global Peace Convoy Indonesia, Sumut Nusantara, Freedom Flotilla maupun Mafi Marmara ataupun gerakan-gerakan perseorangan. Nah, setelah itu mereka dibekali pelatihan kekompakan dan juga mental untuk menghadapi situasi apapun di tengah laut lepas. Dan juga ada simulasi langsung penyergapan di atas kapal oleh tentara Zionis Israel atau bahkan ketika mereka ditodongkan senjata oleh IDF.
Untuk itu diperlukan pelatihan khusus seperti tidak mengangkat tangan, kemudian tidak melakukan gerakan yang mencurigakan, dan lain sebagainya. Yang membuat Israel bisa mewajarkan tindakan kekerasan, penculikan, pembunuhan, atau bahkan bisa juga memenjarakan para aktivis. Dan setelah mereka selesai, saya pun berbincang dengan beberapa partisipan termasuk dari Indonesia yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Zionis Israel mencegat, mensabotase, ini tidak menyurutkan niat para aktivis. Justru membuat hati mereka semakin yakin untuk ikut serta berjuang di garda terdepan, mendobrak blokade dan juga pengepungan ilegal oleh Zionis Israel terhadap rakyat Gaza Palestina. Yang jelas, misi ini adalah misi non-violence mission tanpa kekerasan, yang ada hanyalah bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza. Nah, port yang akan digunakan nantinya bernama Albatros Marmaris. Di sana ada lebih dari 10 kapal yang akan membawa ratusan aktivis Global Sumut Flotilla yang diberangkatkan dari Turki. Nah, di sana kami berkeliling melihat satu persatu kesiapan kapal dan juga berbincang dengan para peserta mengenai perbaikan mesinnya, kemudian perlengkapan keselamatan misalnya pelampung ataupun kebutuhan logistik nantinya selama pelayaran, dan tentunya adalah bantuan kemanusiaan di dalamnya. Nah, kami melihat bendera-bendera Palestina juga berkibar tinggi di tiang-tiang kapal, begitu juga dengan mural ataupun lukisan yang bertemakan Palestina yang semakin membuat kapal-kapal ini menjadi simbol perlawanan warga sipil dunia untuk menembus blokade Gaza. Minggu depan ditargetkan seluruh partisipan Global Sumut Flotilla ini yang berasal dari Turki bisa memulai pelayaran. Sementara untuk puluhan kapal lainnya yang berangkat dari Yunani, informasi awal yang kami dapatkan bahwa mereka akan mulai berlayar dari Yunani sekitar tanggal 6 Mei mendatang. Nah, mari kita tunggu bagaimana dinamika misi Global Sumut Flotilla di Turki. Apakah nantinya Turki juga bisa menjadi epicentrum setelah berbagai rintangan yang sudah dihadapi di awal, yakni penculikan yang masih dirasakan oleh Tiago dan juga Saif hingga hari ini. Mari kita tunggu bersama kapan pelayaran akan dimulai. Dari Marmaris, Turki, Andres Septian, Metro TV. I will buy, no problem. Pemirsa, penembakan terjadi di sekitar Kompleks Gedung Putih Amerika Serikat saat petugas keamanan menghadapi seorang pria bersenjata yang dianggap mencurigakan. Seorang remaja turut terkena penembakan. Pemirsa, inilah rekaman yang menjadi lokasi penembakan yang terjadi sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Insiden ini berawal ketika petugas patroli dan agen rahasia Amerika Serikat melihat seorang pria yang diduga membawa senjata api. Ia berada di sekitar area luar Gedung Putih. Saat akan diamankan, pelaku sempat melarikan diri sebelum akhirnya melepaskan tembakan ke arah petugas. Tembakan kemudian dibalas oleh aparat yang berjaga sehingga terjadi baku tembak yang menyebabkan pelaku terluka. Dalam kejadian ini, seorang remaja yang berada di sekitar lokasi turut terkena tembakan. Namun dilaporkan tidak mengalami luka serius dan kini menjalani perawatan. Approximately 3:30 this afternoon, our plainclothes officers and agents that consistently patrol the outer perimeter of the White House complex identified a suspicious individual that appeared to have a firearm. They called in support from our marked uniformed Secret Service police to make contact with that individual. Upon making contact, that individual fled briefly on foot, withdrew a firearm, and fired in the direction of our agents and officers. They returned fire and engaged. That individual was hit. He's since been transported to the hospital. I have no comments on his condition. I can tell you that at least one, we believe only one bystander was hit by the suspect. That individual is a juvenile, did not sustain any life-threatening injuries, but he's also receiving treatment at the hospital. I'll point out that not long before this shooting occurred, the Vice President's motorcade did transit through this area. The investigation itself, in terms of the use of force in the shooting, will be conducted by Metropolitan Police Department.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut konflik dengan Iran sebagai perang kecil yang berjalan baik. Dalam pernyataannya di Gedung Putih, Trump mengatakan konflik tersebut terkendali meski menyayangkan kehancuran kapal Iran. Selain itu, Trump juga menegaskan Amerika Serikat unggul dalam teknologi AI dan akan membahas berbagai isu saat bertemu Presiden Xi Jinping di Beijing. It's tricky out there. We have to have the right people, and they have to be sharp and they have to be smart. Because one thing about your business is small businesses are great, but if you don't have the platform, meaning the country, meaning the right principles, the right everything, our country's booming now, despite the fact that we're in I call it a mini war, because that's all they are. They don't have a navy anymore. Think of it. They had 159 ships. With your help, we're truly making America great again. We're doing record business. We have a stock market that hit even with this military operation cost. But in 11 months, $18 trillion investments. We have auto plants being built all over the country, AI plants and we're leading China in AI. And I'm going to go see President Xi in 2 weeks. Dan pemirsa, demikianlah Newsline untuk hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Gemma Tanjung. Dan saya Marcelina Tumundo pamit. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan Newsline. Dan kita jumpa lagi esok hari di jam yang sama pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.